awal penerjemahannya itu udah salah. Karena gini, Pak, yang aku pelajari, orang Melayu, orang Indonesia hanya yang masih menggunakan kata Allah. Itu di luar itu mereka macam orang di luar Melayu sama Indonesia, mereka nggak menggunakan kata itu. Kalau nggak God, Lord, dan ya yang lain-lainnya. Jadi kalau untuk saya pribadi, Pak, hanya Yesus Tuhanku, bukan Allah. Gitu ya, Pak ya. Oh, berarti LAI salah itu nerjemahkan, Bu ya? Benar sekali. Wali Songo di Ini mana, kan Bu? tahun 2000 Kenapa di Jawa, Bu? Wali Songo, Bu. tahun ya bagaimana Bu, saudara? Wali Songo turun di mana, Bu? Turun Kenapa? nih. Wali Pada Songo saat menyebarkan itu Wali di Songo Sumatera ya? menguasai daerah Sumatera dan Jawa, Mas. Oh, Daerah Sumatera dan gitu. Jawa. Saya baru tahu loh, Bu, Wali Songo itu di Sumatera, Bu. Songo itu artinya apa, Bu? Ya, Songo, kalau Bu. tidak salah seperti itu. Songo artinya apa, Bu? Songo. Ini kita bukan bicara, Pak, ini bukan soal mau mengetes orang ya. Saudara Iya. hilangkan rasa sombong itu. dari Saya diri nggak saudara. sombong, Ini kita Bu. berbicara tentang sejarah. Loh, nggak usah ngomong kayak gitu. Aku kan cuma kasih tahu sesuai apa yang aku tahu. Dan kalau seandainya saudara mau menerjemahkan, mau katakan songo ke apa, aku bukan orang Jawa, bodoh amat. Loh, ya makanya pinter Jadi, amat. Gini loh, terserah Bu. saudara. Yang jelas, Iya. aku orang Indonesia, ya. Yang jelas aku Enggak, orang Indonesia, aku bangga sama Indonesia. aku cuman heran aja di Wali Aku nggak Songo peduli, itu. Bang. Dengar dulu, jangan saudara mau baku berargumen hal-hal yang bagiku tidak masuk di akal dan tidak ada pengaruhnya untuk aku. Loh, itu nggak masalah. Saya nggak berusaha untuk memasuki pikiran ibu gitu loh. Lah, Beliau saya ini yang saya tanyakan, yang Mau saya membicarakan tanyakan itu kenapa saudara bicara Bang Ardi. jenggot bicara soal Ardi, songo? Bang Ardi. yang saya Jadi tanyakan terserah. itu Wali Songo itu turun di Itu yang mana? saya pelajari, itu urusanmu, terserah Loh, saudaraku. loh, Yang loh, jelas loh, loh, loh. bagiku, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru Gini. selamatku pribadi, bukan Gini, Allah. gini. Allah itu sesembahan orang Ya. Muslim, silahkan. Iya, Bu, iya, Bu. Gini, Bu. Berarti yang tepat Allah itu diterjemahkan apa berarti, Bu? Theos kan ya. Theos itu diterjemah apa berarti yang tepat? Kalau Allah salah menurut Bu Reni, yang tepat diterjemahkan apa berarti, Bu? Yesus. Monggo, Bu Reni. Apa mic-nya dibuka, Bu Reni? Itu mic-nya kan ada tanda mic di bawah. Ustadz, izin sedikit Ustadz, izin sedikit. Beliau ini Ustadz tidak mengimani perjanjian lama. Jadi dia itu pahamnya hanya Yesus, Yesus. Dia tidak mengimani perjanjian lama bahkan. Ini apa namanya Marxian apa sih namanya nih alirannya ya? Sama Dito ya, Bunda ya, Bunda Riz. Marsionisme. Zionisme. Marsionisme. Enggak, Ini Marcion beda. beda lagi, jangan salah. Jangan salah, Marcion tuh beda lagi. Sumatraisme udah. Bukan, Loh, apa namanya ya? Kenapa saudara kebakaran Bunda Rama, jenggot? izin Sabar dulu, saudaraku ya. yang dikasih Saya dalam Tuhan kebakaran Yesus. kumis, Bu, bukan kebakaran jenggot. Saya kebakaran Oh, kumis. dibakar aja. Tunggu, saya izin bicara. Dibakar aja. Saya izin bicara dulu ya. Ya, silakan. Kalau Aduh, bateraiku memang lowbat lagi. ya, kalau memang Ibu Reni tidak setuju ya, Ibu Reni kan tadi sudah mengatakan tidak setuju dengan terjemahan LAI ketika LAI menerjemah Betul sekali. kata Allah. Yang benar berarti diterjemah apa, Bu? Kalau LAI salah berarti. Ya, kalau aku sih pribadi, Bang, karena aku udah tahu kebenaran. Kalau untuk aku pribadi ya, aku nggak tahu orang lain. Kalau untuk aku sendiri pribadi, kalau ada kata Allah dalam Alkitab di saat aku membacanya, aku menggantikan kata Allah itu dengan Tuhan sesembahanmu. Tuhan Allahmu kan. Oh, diterjemah Tapi aku tuh. ganti kata Allah itu dengan Tuhan sesembahanmu. Seperti itu. Oh, Gitu, iya. Itu untuk aku Mantap, pribadi ya. mantap. Aku nggak tahu untuk orang Kristen di luar sana. coba aku gini dulu. Coba aku Artinya pastiin. gini, Bang. Ya, dikit-dikit. Seharusnya ya, gini, Bang. Orang Kristen, bentar, aku tambah dikit aja. Maaf. Boleh. Orang Kristen seharusnya malu lah sama orang Muslim, kata kasar gini ya. Kenapa kalian nggak memakai nama Tuhan kalian Yesus Kristus aja, kan udah selesai. Kalian masih merampas Tuhannya orang Islam, kan lucu. Mantap.
Keren. Jadi ibu ini Iya kan? nggak setuju ada kata ALLAH di dalam Biblos ya? Alkitab, ya betul sekali. Oh, mantap, mantap, mantap. Keren, keren. Keren, Bu. Aku nggak suka. Maksudnya Blas, mereka Bu. tuh, Betul, Bu. aku nggak suka apalagi Tritunggal sesat mereka. Iya, Bu, Alkitab, Tritunggal sesat. Waduh, waduh. Bu, yang betul Alkitab atau Biblas, Bu? Kitabnya, Bu. Nah, Bahkan dia kan bahasa Inggris. Pak. Ini kok Bapak kasih Anggap pertanyaan yang YHWH tidak iblis berbobot loh. sih, gimana sih, lucu. ya, tanya sekali, dimarahin pula. Baru tanya dimarahin terus. YHWH Aduh. itu sesembahan bangsa Israel. Tunggu, tuh. YHWH itu YHWH buat Ibu Reni siapa? Katanya iblis. Benar sekali. Oh iya, Katanya iblis. Iya. ini Aku pernah Bu lihat, Reni karena dia berpemahaman jago. YHWH adalah iblis. Baca itu 1 Samuel 15 ayat 3. Tuhan kalau seandainya dia baik dan benar, kenapa Ya. dia mengajarkan jangan membunuh di dalam Taurat Musa ya? Istilahnya dikasih keluar 10 perintah Tuhan katanya, kata menurut mereka orang Israel pada zaman itu menurut Musa, tetapi dia menyuruh membunuh. Dia tidak apa ya? Tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia keluarkan, perintahnya jangan membunuh, tetapi dia menyuruh membunuh. Gitu loh. Buset. Ini yang saya pelajari dari situ, Bang. Memang Dari dalam kapan? hal ini- Dari kapan mengimani Beda YHWH banget itu ya. iblis? Semenjak Tuhan Yesus membukakan segala sesuatu untukku, Bang, aku pelajari. Di umur berapa itu kira-kira? Aku nggak tahu kapan, setahun apa 2 tahun. Oh gitu. Oh buset. Baru setahun dua. Ini level 2-nya, level 2-nya Ikhwan. Jadi bukan apa namanya? Bukan oneness lagi ini. Ini Marsion ini. Cuman ya nggak apa-apa lah kita Bukan mentoleransi aja. Marsion, beda. Terus maksudnya iya siap. Terus Bu Reni maksudnya apa namanya? Kalau misalnya YHWH itu iblis, terus kenapa kita perjanjian lama masih ditempel dengan perjanjian baru? Itu mereka yang mengkanonisasi sendiri bapak-bapak gereja nggak jelas itu. Oh gitu. Waduh, nggak jelas nih Bapak gereja. Dan kalau Aduh. saya tanya kepada orang Kristen, Bang, kalau aku tanya kepada orang Kristen, ya, mana perjanjian lama dan perjanjian baru, inti sarinya, kebanyakan mereka selalu bilang, oh perjanjian lama kan dari Kejadian sampai Maleakhi, kalau perjanjian barunya dari Matius sampai Wahyu. Mereka nggak mengerti inti sarinya itu antara itu salah perjanjian ya? lama dan perjanjian baru, jadi ngeri kali. Artinya inti sarinya tuh apa? Gitu mereka nggak tahu. Aku Yang baru membuat memang perjanjian lama dan intisarinya perjanjian harusnya. baru kan para bapak-bapak gereja kan. Oh. Yang membuat gitu. perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan bapak-bapak gereja. Kalau aku sih ikut Injil Tuhan aja, Injil Kerajaan Sorga dari Yesus. Nah, kalau bapak-bapak gereja, menurut Bu Reni gimana mereka ini? Orang baik kah? Aku nggak peduli. Mereka manusia biasa sama dengan aku. Yang aku dengar kata-kata dari Tuhan Yesus aja, Bang. Jadi kata Tuhan Yesus, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan tenang. Jadi aku belajar kepada Yesus, bukan kepada manusia. Karena manusia itu belum tentu dia benar. Padahal bapak gereja kontribusinya udah banyak tuh untuk jalan Kristus ini. Udah salamu saja salah, apalagi bapak-bapak gereja. Oh gitu. Waduh. Musa aja salah loh, apalagi bapak-bapak gereja. Iya, dia menyimpang ke Gunung Sinai itu, pengen tahu apa sih yang terbakar di semak belukar. Dia kan nyimpang sebenarnya, dia pengen tahu. Baiklah aku menyimpang ke sana gitu kan. Bu, aku tanya dong. Silakan. Kalau Aku nugget, bagaimana? Ini lagi Gimana, Bu? sinyalnya lagi nggak baik. Aku di Telkomsel Iya. ini lama nggak Iya. nongol soalnya. Aku- kangen banget. Aku setuju, Bu. Aku setuju bahwasanya Allah itu memang tidak harus ada di kitab Ibu. Aku setuju itu. Cuman yang jadi pertanyaan, yang Ibu imani ini kan yang katanya Alkitab dari Yesus itu kan, Injil ya kan? Injil dari Yesus kan? Ya. Nah, itu Injil dari Yesus itu apakah Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius itu, Bu? Itu yang Markus, Lukas, dimaksud. Yohanes.
Ya, ya, betul. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, berarti pada saat Yesus mengabarkan Injil ke Galilea itu yang di berapa tuh? Markus 1:14 itu berarti itu ya Injil Markus itulah yang dikabarkan oleh Yesus ya di Galilea ya. Pokoknya setiap kata, begini Bang, aku intinya pribadiku ya, semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus itu yang aku imani. Oke? Atau Di luar itu aku nggak imani. semua kata-kata yang dikeluarkan oleh Yesus itulah yang diimani kan gitu. Ya, itu yang aku imani. Nah, Ibu tahu dari mana kalau kata-kata itu dari Yesus? Itu mungkin yang saya Iya. cukup cukup apa ya, ngefan loh sama Bu Reni ini. Jadi memang pemikiran Bu Reni ini benar-benar lurus. Ini Kristen yang kafah ini sebenarnya. Kristen yang benar-benar Kristen ya begini seharusnya. Kenapa Ibu mengatakan Tritunggal itu sesat? Aku pernah gini Bang, aku kasih waduh 2%, puji Tuhan. Jadi gini, aku pernah bertemu dengan seorang pendeta, Bang. Nah, dia ini berbicara, terus masih menggunakan kata Allah itulah. Aku cat dia kan, karena mungkin dia merasa dia seorang pendeta yang adalah seorang teologi, apalagi dia seorang S2. Dia merasa ya menganggap remeh aku lah istilahnya gitu. Tapi aku kasih sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang aku tahu, yang aku pelajari gitu Bang. Tapi dasarnya memang mungkin keegoisannya itu tinggi. Nggak terima dia. Dia bilang aku sesat. Aku bilang, kalau udah percaya sama Yesus, ngapain pakai kata Allah lagi? Kalian malu sama orang Islam. Tuh seluruh dunia tuh orang Islam. Mereka menggunakan kata Allah yang adalah Tuhan mereka. Lah terus kenapa Kristen udah berdoa dalam nama Yesus, masih menggunakan kata Allah, masih menggunakan kata Yahweh, Yotefafi dan lain sebagainya. Nah, sekarang aku tanya kepada pendetanya begini. Sekarang aku tanya, apakah Bapak Pendeta berdoa dalam nama Yotefafi, dalam nama Allah, atau dalam nama Yesus? Nama mana yang berkuasa kalau menurut keimanan Pak Pendeta? Aku tanya gitu. Dalam nama Yesus, ya udah pakai nama Yesus, jangan ganggu Tuhannya orang lain. Aku kasih gitu. Gak terima dia. Dia tetap bilang aku sesat. Kalau Tritunggalnya itu Bu, kenapa kok Ibu mengatakan sesat Tritunggal itu Bu? Sesat aja. Kalau aku sendiri kenapa bisa bilang sesat pribadiku ya Bang? Iya. Karena bagiku, Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Yesus itu sendiri yang menjadi manusia. Dia bagaimana caranya Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa berbicara langsung kepada kita manusia? Dia memerlukan sosok kedagingan. Nah, separuh roh Tuhan itu turun ke dalam tubuh Yesus itu yang dipakai untuk berbicara langsung dengan kita. Tapi mereka mungkin tidak mengerti. Jadi makanya Yesus selalu mengatakan aku diutus. Artinya aku diutus karena dagingnya itu yang dipakai oleh Bapa di sorga itu. Makanya waktu percakapan Yesus dengan Filipus, kan Filipus tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, tapi kau tidak mengenal aku. Jika kau telah melihat aku, berarti kau telah melihat Bapa yang mengutus aku. Bagaimana mungkin kau mengatakan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Karena aku dan Bapak adalah satu. Oh. Seperti itu. Jadi orang Kristen harus banyak belajar. Bagus. Ibu Reni ini kayaknya kalau mau buat gereja, saya usul namanya Gereja Adonai Ehad, Bu. Nah, kalau aku sih pribadi Bang, soal bukan gereja yang gedong, yang ini. Izin tanya, Bu. Boleh Bu? Kepada Tuhan, bukan gedungnya. Karena yang Tuhan butuh tuh hati kita. Bukan gedungnya yang besar, tetapi jiwa-jiwanya itu nggak diselamatkan, percuma. Bu Reni, Bu izin tanya dong. Gereja itu ada karena bayi Tuhan itu ada pada diri kita masing-masing. Makanya harus kita hidup kudus di hadapan Tuhan gitu. Bu Reni, suara saya kedengaran nggak ya? Ya gimana Bang? Iya, Kedengaran Bu bos, Reni, tapi 2% ini gimana sih? Aduh, tadi ya, lupa enggak, cas. aku mau tanya gimana, simpel aja sih Bu. Ibu tahu dari mana kalau itu memang betul-betul perkataan Yesus? Ibu tahu dari mana memastikannya? Lah Yesus, lah itu semua manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu sendiri. Tuhan mana yang berbicara langsung kepada kita manusia? Hanya Yesus. Enggak. Ibu tahu dari mana kalau itu memang betul-betul perkataan Yesus, Yesus bukan buat... memang dia berbicara langsung kan, semua saksi ada.
Yesus berbicara dengan nubuatan-nubuatannya dengan segala macam mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran luar biasa kan. Ya itu kan tulisan Markus, tulisan Matius, tulisan Iya, mereka Lukas, kan tulisan menyaksikan Yohanes. Bang, sehingga mereka dikasih dikaruniai oleh Roh Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus, supaya mereka bisa menceritakan semua hal-hal yang terjadi, yang mereka Tapi hidup Markus, bersama-sama Yesus seperti tapi apa. Markus kan bukan muridnya Yesus. Markus kan nggak menyaksikan ke Bang, Yesus, Bu. Bang, murid Yesus itu yang dibacakan cuma 12. Markus termasuk nggak? Markus itu termasuk murid Yesus, tapi tidak dituliskan namanya. Tetapi begitu Ye. besar kasih Tuhan itu, dia Ah. memberi ilham untuk mereka yang pinter, yang mereka menyaksikan segala sesuatunya sehingga ditulis. Markus sama Lukas murid Yesus ya, sepakat ya? Ya, Lukas murid Yesus juga kan. Wah luar Pemungut biasa. kita. Lanjut Ustaz Afi. Iya, Ibu, ini Karena teman-temannya kan Tuhan Ibu Yesus yang datang bukan untuk orang yang anggap diri benar, tetapi orang berdosa. Makanya kan Tuhan Yesus punya murid-murid itu bukan orang-orang yang seperti ahli-ahli Taurat yang sok agamawi. Tetapi Hmm. Ibu, yang sehingga mereka yang tuh nggak tenggelam dalam dosa mereka gitu. ya, yang Karena Tuhan Yesus bilang, sepemikiran aku dengan datang Ibu bukan banyak untuk nggak? orang yang anggap diri benar, tetapi orang berdosa. Ya, yang sepemikiran dengan Ibu Kenapa banyak. Bang? Yang sepemikiran Aduh dengan Bang, kalau Ibu. putus berarti bateraiku lobet ya. Iya, ada apa-apa, Bu. Ah, gimana? Yang sepemikiran dengan Ibu Ya, banyak nggak ya. di Indonesia? Puji Tuhan, lumayan. kami adakan persekutuan di sini, kawanan kecil Bang. Silakan Ya, Pak. saya dukung itu, Bu. Kawanan Perbanyak kecil. lah pemikiran seperti Ibu ini bagus itu loh. Maksudnya Iya Bang, kita artinya kan begini, memang kita nih begini Bang, kita sama-sama bagiku ya, kita sama-sama orang Indonesia, kita saling menghargai, toleransi itu penting. Artinya Iya. gini, supaya tidak ada terjadilah hal yang tidak perlu kita jatuh dalam dosa, bisa jadi jatuh dalam dosa karena ketidaksetujuan, macam maaf kata Allah itu akhirnya jadi hubungan kita sesama manusia tuh jadi rentang gitu, jadi nggak baik, itu nggak suka akhirnya. Aku mau kita hidup secara berdampingan, saling menghargai sudah cukup. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Ngapain kita cari dosa? Ngapain kita cari berkelahi? Itu nggak indah juga di hadapan Tuhan kan? Iya, berarti kalau yang di gereja sambil joget-joget itu ngawur itu, Bu ya? Itu orang stres semua di dalam. Oh, memang hebat Ibu ini. Memang harus diperbanyak Kristen kayak Ibu biar maksudnya kita memang sudah punya Tuhan yang berbeda, tidak usah saling mengganggu kan Iya itu Bu ya. betul. Nah itu maksudku, nggak apa-apa kan masing-masing, karena kan iman kita yang menyelamatkan kita, bukan iman siapa-siapa. Jadi istilahnya ya kalau udah meyakini itu jangan berubah lagi. Udah percaya Yesus masih pakai Allah lagi, pakai Yahweh dan pusing orang Kristen ini dong sebenarnya dalam kebingungan sebenarnya kalau untukku pribadi ya. Kebingungan karena nggak tahu Tuhan mereka yang sebenarnya. Iya itu Bu. Kasian banget sebenarnya. Ditanyain Tuhannya Mari, apa? Pak. Waktu ditanyain Tuhannya siapa, namanya Yesus. Yesus Tuhan. YHWH Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Satu katanya. Ini kan sudah mulai agak geleweng itu Bu. Itu mute-nya dibuka itu Bu sebelum HP-nya tewas Bu. Wah, udah dibuka mute-nya sama Ibu Reni ini. Baterainya udah habis Ustaz biasanya. Bentar lagi kepental beliau. Iya. T Muhammad ini Muslim ya, T Muhammad. Aduh, sepertinya akunnya Ibu Reni sudah mulai dipanggil oleh Bapak ke surga itu. Bu? Nah, itu. Jangan ngomong kayak begitu, saya batalkan dalam nama Yesus. Jangan menghakimi Bang, supaya kamu tidak dihakimi. Yang berhak menghakimi manusia hanya Tuhan ya Bang, hati-hati. Ya kan Bapak itu kan Yesus itu sendiri kan? Betul. Iya. Kalau gitu kan enak jelas tuh Tuhannya Yesus, kita Allah beda gitu kan enak kita
nggak ribet Ya, gitu. betul sekali. Nah, kalau menurut Ibu, Islam kalau menikah dengan Kristen boleh nggak Bu? Kalau di kepercayaan Ibu? Kalau aku menurut pribadi nggak usah lah. Mendingan kalau seiman lebih bagus lah sebenarnya. Nah, kan kalau doanya nggak diterima bisa minta ke Tuhan yang satunya Bu, kan ada dua nanti. Nah itu urusan pribadi mereka bang. Aku nggak bisa campur sampai segitunya. Itu masalah mereka dengan Tuhan. Aku hanya manusia biasa. Aku juga nggak luput dari dosa. Ngapain aku mengurus? Yang penting kita menegur aja. Kata Tuhan Yesus kan kalau saudaramu salah, kalau dia nggak mau dengar ya udah. Berkat itu kembali kepada kita gitu. Jadi santai aja. Iya, 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 iya. Terus ucapan Yesus yang mengatakan bahwa tidaklah yang mengutus lebih mulia daripada yang diutus, itu seolah-olah kan ada dua oknum itu. Iya karena dia kan dipakai dagingnya bang. Nggak seperti itu. Kadang-kadang orang salah persepsi. Dia Tuhan yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Dia mau karena manusia ini hidup sudah jauh dari kemuliaan Tuhan, sehingga dia mau berbicara langsung karena manusia ini udah nggak ada takut Tuhan kali hilang kemuliaannya. Nah, dia membutuhkan sosok daging, kedagingannya untuk bisa langsung berbicara dengan manusia. Dia bukan seperti hantu yang langsung tiba-tiba nongol nanti orang nggak ada yang percaya. Maka nubuatan-nubuatan itu yang membuat akhirnya di dalam Yesaya 5 ayat 9 di situ kan sudah jelas nubuatan itu, maka Yesus telah lahir gitu kan. Nah, Yesus sudah lahir, dia dibesarkan dengan penuh dengan Roh Kudus sehingga umur 30 tahun baru dia mulai berkarya. Nah, kalau seandainya kalau ada yang mengatakan seperti Abang tadi mengatakan bahwa di sini berisik ya, aku konsentrasinya jadi hilang. Iya, 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 iya. Oh ya. Sorry. Ya, Ayo masuk ke dalam rumah sambil Halo, ngecas jadi enak dialognya. enggak. Di sini sinyalnya lagi hilang bang. Jadi posisinya aku di Telkom sekarang lagi rame banget orang di sini. Oh, Ibu kerja di Telkomsel. Enggak bang, aku cari sinyal sampai di Telkomsel di sini lagi jaringan nggak baik. Udah berapa lama nih? Internetnya Iya. hilang. Ibu umur berapa Bu Reni? Aku tahun ini 45. 79 aku lahirnya. Itu bagus loh Bu kalau sudah mau membangun gereja, cari jemaat gitu Bu. Enggak, aku bukan mau ini. Aku bukan membangun gereja. Gereja itu adalah sebenarnya manusianya itu yang harus dibangun. Ya, Karakternya, akhlaknya. ya Bukan sebagai soal gedungnya yang besar dibangun, nggak seperti itu pemikiran Kristus ya. Artinya tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bayi Tuhan? Jadi bayi Tuhan itu ada di dalam tubuh kita masing-masing. Nah kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan karena kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, cemarlah kita gitu. Jadi manusianya yang harus dibangun, bukan gereja yang dibangun gede-gede, besar-besar, tetapi iman, kejiwaan mereka itu nggak dibangun percuma. Itu kalau untuk aku ya, yang Tuhan Yesus bukakan kepada aku gitu. Ya, tapi kan Yohanes, Markus, Matius, Lukas tidak pernah berdoa atas nama Yesus, Bu. Terus yang menyontohkan pertama kali siapa Emang tuh? saudara tahu dari mana? Di Emang saudara ayatnya tahu dari mana? nggak ada ayatnya Ayat tuh. mana? Ada Ayat nggak? apa? Iya, yang menerangkan bahwa Ada nggak? murid Yesus berdoa atas nama Yesus itu ada nggak? Dia kan menceritakan bang, dia tidak menceritakan waktu dia berdoa seperti apa. Enggak, dia menceritakan tentang perjalanan Yesus, kehidupan Yesus, bukan kehidupannya dia. Abang ini kan lucu sekali. Kalau berbicara tentang dia tidak pernah berdoa dalam nama Yesus, ya emang dia nggak tulis seperti itu karena dia menulis cerita tentang kehidupan Yesus dari dia lahir sampai dia mati naik ke sorga. Dia Atau tidak menceritakan tentang diri mereka pribadi, enggak seperti itu bang. Iya, Dia atau menceritakan gini, tentang Yesus itu. iya, atau gini lah Bu. Salah kalau abang berpikir gitu. Iya, ya sudah. Atau gini lah Bu, di fakta sejarah lah. Ada nggak murid-murid Yesus setelah ditinggal oleh Yesus naik ke atas surga? Ada nggak murid-murid Yesus itu berdoa atas nama Yesus sepanjang sejarah? Ada nggak? Loh, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Asyhadu Bu Reni.
sepertinya Bu Reni sudah mulai nge-lag. Ya, T Muhammad ada yang mau disampaikan? Halo, T Muhammad. Oh, gak ada orangnya ya. Ini ada keponakan Yesus naik. Wah, hilang. Ibu tadi. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu bukan Ada yang mau disampaikan? tahu nih. Aduh, Mas keponakan Yesus rame banget tempatnya. Rame kali. Tapi Bu Reni masih ada di bawah ini loh, nonton beliau. Halo Ustadz Namus. Tuh, Sahabat adik. Shalom. Adiknya Mas Aduh, ini Siap. Siap. penyembah Siap. dildo dinaikin. Gimana Ustaz Rofi? Siapkan mental kalian. Bertemu Susah aku. ngobrol sama penyembah dildo. Jangan takut, jangan takut. Jangan terguncang. Jangan terguncang. Ini bercanda ini. Ya, jangan merajuk. Jangan terguncang, jangan merajuk, jangan merajuk. Oke. Boleh aku tanya langsung? Nanti kalian bertanya balik. Boleh. Ayo. Boleh ya. Ini ya. Habis. Tapi ya, sambil nunggu hadisnya ya, geser-geser. Jadi Ikhwan, seperti yang kita tahu ya, Ibu Reni itu alhamdulillah tidak setuju jika ada nama Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla, di dalam biblosnya atau kitab sucinya. Mantap itu. Dan buat Bu Reni juga YHWH itu ternyata iblis ya. Ini Ya, agak ini hadis ya. agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah gitu. Silakan geser-geser. Hadis. Sekarang kita beralih ke geser-geser. Ini kores ya, hadis Abu Daud. Geser-geser kalau ini minum es teh manis nggak perlu mangap dia. Udah ada tempatnya. Jangan nyerang pribadi gitulah. Oh enggak. Hadis Sunan Abu Daud 2608. Ya, dibaca. Itu port charger ya, Ger? Ya, percaya itu tempat ngeceh, tempat anu Oh itu. siap. Itu port charger yang ini ya, yang makro, yang gede ya. Sekarang kan udah Type C, Ger, nggak dikecilin. Oke, kores ini jangan mengalihkan dulu. Oh, Ini iya. pertanyaan. Nanti kau tanya ayat Alkitab nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa. Siap. Nggak, gue mau nanya ini port charger berapa kalau masang di Hadis bibir? Abu Daud 2608. Hadis Sunan Abu Daud 2608 yang bunyinya gini ya. Iya. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang kalian tangkap dari laki-laki Yahudi, maka bunuhlah. Kemudian Muhaishah melompat kepada Saibah, seorang laki-laki di antara pedagang Yahudi dahulu. Ia pernah menyamarkan hidup bersama dengan mereka, kemudian ia membunuhnya. Dan pada saat itu Hawishah belum masuk Islam dan ia lebih tua daripada Muhaishah. Tahta ia membunuh, kemudian Hawishah Aduh, memukulnya dan mengatakan, putus-putus "Wahai suaranya. musuh Dicas Allah." dulu, Ger. Wahai musuh Allah, ketahuilah demi Allah, sungguh betapa banyak lemak yang ada pada perutmu yang berasal dari hartanya. Nah, Suaranya putus-putus. nah sekarang, iya sekarang ini yang jadi Oh. Abu Daud ini guys,
Ntar dulu. Jadi Sunan Abu Daud ini yang pedoman Hamas yang jadi pedoman mereka membunuh orang Yahudi itu ini. Ini hadis ini mereka pakai. Nah, Oh. sekarang pertanyaannya gimana, Kores? Kalian itu sampai sekarang dari kitab hadis kalian ini yang sampai membunuh orang Yahudi begitu bencinya, bahkan isi perutnya aja kalian kalian hiris ini, dihiris. Dari mana dia banyak harta berasal dari Siap chargeran makro. jawab sesuai dalil dan sesuai Alkitab. Waduh, Sesuai ini konektornya dalil. udah lepas tuh. Ya, oke. Jadi ini Ini ya Sunan pedoman. Abu Daud. Ya, Sunan Abu Daud 2608 ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang kalian tangkap dari laki-laki Yahudi maka bunuhlah. Kemudian Muhaisah melompat kepada Syabibah, seorang laki-laki di antara pedagang Yahudi. Dahulu ia pernah menyamarkan hidup bersama dengan mereka, kemudian ia membunuhnya. Itu ya. Yang ini ya geser-geser ya. Oh, aduh dia lagi nggak bisa ngomong, mulutnya lagi dipakai ngecas. iya, Oh benar ya. Iya, betul. Dan pada saat itu Huwaisyah belum masuk Islam dan ia lebih tua daripada Muhaisah. Tatkala ia telah membunuhnya, kemudian Huwaisyah memukulnya dan mengatakan, wahai musuh Allah, ketahuilah demi Allah, sungguh betapa banyak lemak yang ada pada perutmu yang berasal dari hartanya. Itu ya. Ini ya. Iya. Oke, ini Ger, kalau ini udah benar, ini dibaca Ger. Apa ini Ger? Apa itu? Ini apa nih? Ya apa? Daib. Apa itu daib? Ah, doib itu hadisnya nggak kepake deh. Aduh. Selamat datang di kebenaran. Inilah kalian Kores yang bersembunyi di balik hadis gaib, hadis sahih. Mana ada hadis Jadi goib? hadis itu mana Goib. ini? Lah, kalian yang bersembunyi di sana. Kalian yang bersembunyi di sana tuh kalian, bukan kami. Jangan bersembunyi di situ dikit-dikit hadis gaib. Makanya ini Dikit-dikit gue hadis. jujuran ya. Ini gue jujur-jujuran. Hamas itu pakainya ini Hamas itu pakainya ini nih 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Israel, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini Hamas yang lu maksud pakainya 1 Samuel 15 nomor 3. Itu bre. Itu gak doif ya kalau itu ya, sohe itu. Zionis. Nah, ini nggak doif ini. Ini mutawatir ala elai lah gitu. Oh. Ini baru nggak doif Ger. Pakai ini, tahu jawab. Hamas itu pakai ini. Jadi dibantai nih. Perempuan, anak-anak yang menyusu, lembu, domba sama onta. Nah, itu dibantai itu. Pakai ini kita. Saudara Zionis bukan Hamas, Zionis. Nggak ada. Oh iya salah sorry typo gua. Salah. Iya, hadis. Gitu Ger. Berarti hadis yang tadi gaib. Oke, hadis yang tadi gaib. Gaib Nggak ya. doif. Gaib, Oke. doif, Doif. bukan Kita- gaib. Doif. Oh, gaib ini yang Makanya, itu. Kau diam mulut tuh aja, jangan biasa. ditempel chargeran. Kau nggak sama aku. Oke, kalau gaib kita cari yang sahih ya. Kita cari yang sahih. Ini 1 Samuel 15 nomor 3 kalau mau. Kalau ini enak ini. Oh, terlalu enak itu. Oh, kalau mau fitnah Hamas, biarlah ini. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Israel. Tumpaslah segala Mana yang orang ada Israel padanya. di situ? Janganlah Mana orang pada Israel padalah. di situ? Mana Jangan orang ada. Israel di situ? Loh terus ini Amalek ini itu. katanya Hamas ngebunuh semua laki-laki, perempuan, anak-anak yang menyusu domba sama onta katanya. Kores itulah Katanya. kau kurang ilmu. Gimana? Oh, Oh. itulah kurang ilmu. Kau tahu Irak sama Iran saling Pakistan sama Iran saling Nah iya serang-serangan. Irak sama Iran. Irak, Salah lu, Suriah. Iran sama Pakistan kali maksud lu. Iya. Bahkan
3 orang wanita. Nah, Iran sama Iran sama Pakistan juga pakainya ini. Anak-anak Pakainya 1 meninggal. Samuel 15 nomor 3 pakainya. Nah, bawa-bawa. Iya, itulah ini kan Kau cocok kan jawab ini. pakai Bunuhlah Quran semua kau. laki-laki, anak-anak dan anak-anak yang menyusu. Pakai ini dia. Kores nggak ada ilmu. Kau nggak ada Pakai ini ilmu. dia. Kita Dia sesuai. pakai perjanjian lama. Gimana sih? Ini gua pakai dalil loh. Karena di Islam dalil nggak ada bunuh dalil, pakai bunuh Quran, bocil nggak ada. Gores. Pakai perjanjian lama gua. Kalvin nggak pakai data Apa? Enggak. Itu yang Iran sama Pakistan ada bayi nggak meninggal? Ada bayi nggak meninggal? Kalau ada bayi ini dalilnya pas ini. Ada kan? Ah, mantap. Nah, di sini bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak dan anak-anak yang menyusu. Pas itu. Kau Ya nggak? itu nggak jawab Oh. sesuai dengan isi Quran kau. Ayo. Lah memang karena di Al-Quran nggak ada ngebantai bocil, itu nggak ada. Adanya di perjanjian lama gua nemunya. Kita baca ya. Coba kita ulang nih pertanyaan gua nih. Iran sama Pakistan ada anak kecil nggak yang mati? Ada nggak? Ada nggak? Ayo dijawab. Ada. Malah terguncang dia. Ada anak kecil. Ada kan? Nah, ini pas 1 Samuel 15 nomor 3. Bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Ah, udah pas. Pakai ini dia. Terus Hamas, Pakai ini juga sama, pakai ini. Terus Hamas. Pakai ini juga kan sama. Hamas kan ketika ngirim roket, Kores. Ketika ngirim roket dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, tapi yang di sini kan anak-anak. Bunuhlah semua laki-laki, perempuan, anak-anak yang menyusu. Bahkan membunuh menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Iya, video. cuma kalau misalnya ngebunuhnya anak kecil, itu nggak ada di Al-Quran sama hadis, adanya di perjanjian lama, gitu loh. Iya, tapi Inilah, dia menyebut- jadi pergilah dia sekarang, menyebut kalahkanlah Allahu orang Akbar, Israel, Allahu Akbar. tumpaslah Sekalian segala yang ada Allah padanya, pedofil, gitu. janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan anak-anak yang menyusu, lembu dan domba, onta, keledai, bunuhlah semuanya. Ujung-ujungnya main kick ini, ujung-ujung. Bentar lagi main kick ini hostnya nih. Bentar lagi main Loh, kick ini. bukan dikit, bentar lagi lu ngecas, bre. Bentar lagi lu ngecas. Kau yang ngecas. Ya, ini udah paling Kau pas yang ini. ngecas. Ya. Kau Loh, nggak berani buka Itu yang Quran ada kau. konektor itu yang ada konektor USB-nya di gigi siapa? Kasihan dulu. Itu yang ada konektor di gigi siapa? Kan Tuh. pribadi kan. Oh. Jarang pribadi kan. Lah kan jarang pribadi. Tuh lihat ada giginya kecil 2 tuh. Dan soalnya tadi gua kasih dalilnya, misalnya kalau ada anak-anak yang mati, kita pakai 1 Samuel 15 nomor 3. Geser-geser malah terguncang. Ini paling enak ini, udah paling bagus. Enggak terguncang aku. Lu terguncang, orang Iya, di sini ada 24.000 bunuhlah anak-anak yang menyusu. Lihat, Iya, bunuhlah iya, anak-anak iya. yang Oke, menyusu. Oke. Mantap sudah diakui. aku setuju. Ya. Jadi kalau mau bunuh anak-anak yang menyusu, pakai kitabnya orang Kristen, gitu. Ini kitabnya orang Kristen ini, oke. bunuh anak-anak yang menyusu. Seger-seger cepet banget terguncangnya. Enggak. Bahkan aku bahagia. 24.000 orang yang tewas di jalur Gaza itu bahagia. Rekam ini. Mantap. Inilah 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Israel, gitu. Iya, tergenapi itu. Bahkan Tergenapi bisa kan? lebih. Iya, itulah kenapa tergenapinya, karena di sini, Ger, di sini. Ya, karena kenapa? Karena di sini memang gini, lihat ya sini. Lukas 19 nomor 27 kita baca ya sama-sama ya. Di sini lihat. Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, gitu. Nah, Yesus tuh haus darah. Waduh, terdiam deh. Siapa? Nggak ada yang terdiam. Artinya firman itu semua tergenapi. Iya, makanya ini kan penggenapan firman-Nya Yesus kan? Firman-Nya Yesus kan? Oke.
Kita berita Udah diokein, bagus. Alhamdulillah. Makanya untuk kawan-kawan muslim jangan mau dijual dengan ajaran kasih Yesus. Yesus itu haus darah. Geser-geser udah mengokekan. Thank you. Aduh, Ya, terdiam ya, lagi ya, dia. ya. Oke semua aja. Oke, kita terima. Ntar dulu kita lihat berita Al Jazeera dulu ya, Ya, jangan terguncang ya. Ardiansah melacak aku. Enggak, gimana gua mau terguncang? Lu sudah mengakui Yesus Tuhan lu itu haus darah. Lu sudah mengakui. Gimana gua terguncang? Gua bahagia. Ya. Ini baca lagi. Semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kan gitu. Firman Yesus kan. Yesus Tuhan kan haus darah. Makanya Gaza dibantai karena Yesus haus darahnya berarti kau Gaza. mengakui Gaza dibantai. Berarti kau mengakui Iya. Gaza dibantai. Udah, selesai. Katanya firman Berarti- Yesus digenapi berarti- katanya. Berarti nubuatan Amos itu benar. Nah, udah. Katanya firman Tuhan. Kok jadi nubuatan Amos? Udah selesai. Iya, Amos sama-sama. Yeay. Seger-seger mengakui Yesus haus darah. Mantap, bagus. Yeay. Nah, ini tuh untuk apa? Untuk apa, Ger? Untuk ini. Kenapa coba dibantai? Karena nggak mau menerima raja dan juga apa? Memang ini ajaran Yesus yang diterapkan oleh orang-orang Zionis di sini. Lukas 14 ya, Ger. Si Seger-seger sampai terdiam loh, Ikhwan. Jarang-jarang lo kelihatan Seger-seger terdiam deh. Aku terdiam malah Nah, ini nih. tergenapi itu. Nah, ini Lukas 14:23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, ini ajaran Yesus itu ajaran paksa memaksa. Gitu. Makanya Gaza itu dilibas. Yang belum tergenapi itu cuma giginya seger-seger. Iya, belum tergenapi itu. Mungkin nanti pas hari penghakiman tumbuh tuh. Berarti akhirnya benar. bukan Baguslah, konektor kau HP udah lagi. mengakui, semua di Alkitab udah tergenapi. Sekarang di Al-Qur'an kau ada Iya, tergenapi. Sekarang di Al-Qur'an itu kan kau ada- ini kan penggenapan mengenai nubuatan Yesus haus darah kan. Lu sudah mengakoe ya. Iya. Oke. Mantap. Segar-segar mengakui ya. Jadi ini bukan dari Kores ya. Penggenapan Al-Qur'anmu di mana yang udah tergenapi? Sekarang tunjukkan. Oh, kalau Oke, ini penggenapan Al-Qur'an ya. Ini penggenapan. Ya, mana? Langsung merajuk dia, dan mana dia? Kabur. Siapa lagi menghadapi aku? Yuk. Dia terpental. Mana dia? Apa Ardiansah lagi? Ardiansah, tunjukkan di sana. Aku terpental gitu. Seneng banget sih. Senang banget geser-geser Kores terpental lo. Ini Woi, ya apa lo? sudah. Lu merasa berhenti ya lu disiksa sama Kores ya? Tunggu geser-geser ini masih banyak data gua ini. Ini mau gua kasih lihat dulu data gua. Kores, Tunggu kau ya. udah mengakui, kau diam dulu. Kau udah mengakui. Gua mengakui Yesus haus darah gua. Iya, kau diam dulu, Bagus. Diam Mantap. dulu. Bang Kores, kau izin Bang mengakui Kores. Bang Kores, Kau izin. pernah mengakui. Iya, masuk. Duluan ada lah, si Muslim ada. tergeser Kau udah- Wah, kalau makan Kristen adanya abad ke-9. makan Abad kacang ya. ke-9. Mungkin gimana kalau Abad makan ke-9, kacang. guys. Kemarin dia bilang abad pertama, duluan Kristen ada dari Muslim. Inilah Bukan, penipu. kalau abad pertama itu Pembual Serapis. kau, Kores. Kok marah-marah sih? Pembual kau. Kenapa marah-marah? Sabar. Ini kan lu udah mengakui Yesus itu dinubuatkan haus darah. Kan itu Gaza kejadian kan? Iya, Gaza. Ini ya kawan-kawan Kristen ya. Ini geser-geser sesuai sendiri mengakui loh Yesus haus darah. Mantap. Aduh, kenapa lagi dia? Oh, ini Ikhwan susah, nggak bisa dipakai. Jadi mulutnya itu kalau misalnya lagi mute itu lagi ngecas, ya. Dia ngecas HP lewat itu. Itu kan ada port USB tuh. Kores. Oh, Ini sahih enggak? Kacang Oke. gimana ya? Kalau Kembali ke makan lain. kacang. Sahih Bukhari. Yang Bukhari. Sahih Bukhari sahih. Oke, Sahih Bukhari 4738. Buka. Ini gimana? Ini kita bahas inilah penggenapan Yesus bantai-bantai Gaza dulu lah. Kan udah Kenapa sih tadi kabur-kaburan? Iya semua.
Udah iya semua ya, mantap, 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 seger-seger, gitu dong. Jadi jangan dibilang hukum kasih lagi, hukum haus darah gitu loh, kayak gitu. Terdiam lagi, aduh kasihan banget. Colok aja tuh, udah ada portnya, tapi makro ya Ikhwan ya, makro. Coba Ger, kita cocokin dulu Ger. Chargeran makro. Gitu. Ini. Ini. Ini cocok nih. Cocok Ger. Ini. Cocok nih buat ngecas. Cocok pas ini di mulut lu nih. Nah, mengalihkan katanya diskusi, mengalihkan katanya diskusi. Loh, ditanya balik. kita kan udah beres diskusinya. Lu mengakui nubuatan Yesus haus darah. Kau udah menyerah, kau menyerah gitu, Kores. Lo udah diakui Yesus haus darah, mau ngapain lagi kita? Udah sekarang kita ngobrolin chargeran aja dulu. Enggak. Jangan takut lah. Ya, jadi kalau misalnya kawan-kawan main ya di dekat-dekat rumahnya seger-seger, kalau ngecas nggak perlu pakai stop kontak, nggak perlu cari terminal, langsung colok tuh di mulut, Ger senyum dong, oke, cerk gitu, nanti hidungnya nyala, duing gitu deh, wing kayak gitu dia. Daripada kau Kelvin mandul, lato-lato kau itu nggak bisa berdiri. Daripada lu pejunya keluar dari hidung gimana tuh, waduh. Lato-lato kau nggak bisa berdiri. Berapa tahun kita kenal, kau kenalan sama Tunggu. Ger, lu nggak punya anak, Ger. Lato-lato kau. Mending potong lato-lato. Lu nggak punya anak, Ger. Lu nggak punya anak, Ger. Gitu loh. Lu kebanyakan main sama pohon lu. Lu coli pakai batu coba, kayak gitulah. Tuh lihat tuh. Ini kalau lu coli pakai batu, selain menyebabkan lemah syahwat, gigi lu jadi bolong kayak chargeran gitu loh. Daripada kau Ya enggak? Udahlah Ger lah, udahlah. Ini makanya gini Ger. Gua ini setara sama Tuhan lu, Ger. Nggak punya anak gua. Setara gua. Sama kayak Yesus, sama-sama nggak mau punya anak dulu gitu kan. Cuma posisinya gini, walaupun sama-sama nggak mau punya anak, kalau gua laku, Yesus nggak ada yang mau gitu loh. Tunjukkan satu cewek yang ngejar-ngejar Yesus, nggak ada. Tuh kan kalau gua balas terdiam kan. Makanya mending kita ngobrolin chargeran dulu aja. Host ini curang. Chargeran dulu aja ya. Gimana? Curang dia. Apa tuh? Makanya. Ya lu berdoa pada Roh Kudus lah. Nabi kau aja bisa punya anak. Roh Kudus bukakan mute-ku gitu kan. Ya mana Yesus anaknya mana Yesus? Yesus anaknya mana? Nggak ada kan, sama kayak gua kalau gitu. Nabi Bukan berarti Yesus dan gue itu lemah syahwat. Bukan berarti Yesus dan gue itu lemah syahwat gitu. Karena gue terbukti ada bini. Yesus nggak ada. Itu loh. Sakit ya kalau Kores kalau ngomong sakit ya. Kena gigi uang kembali. Oh iya itu. Tapi bisa kalau ini apa namanya kelaminnya belalang sembah, Ikhwan masuk itu. Sip lah udah. Yo Afwan Ikhwan ya, bahasa Kores terlalu brutal. Dan geser-geser juga sudah mengakui mengenai nubuatan yang tadi kita obrolkan. Dia terguncang, sekarang hilang ke rumah papa di sorga kayaknya. Oke kita lanjut. Kontestan berikutnya. Luar biasa emang Aki Kores ini. Wah, Masya. Dapat piagam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mahadewi namanya.
Halo. Ya ini yang butuh power bank berjalan tadi ada di Uhti Tiara ya, silakan dicek di keranjang kuningnya itu. Emang bentuknya muka tapi itu power bank sebenarnya. Power bank dikasih nyawa, nah, itulah bentuknya. Kores. Halo halo. Apa kabar Kores? Lemah dan tampan seperti biasa. Ini siapa ya? Kok pakai nama Mahadewi? Iya. Aduh atau. Kores. Oi, Tadi kamu bilang Yesus tidak laku. Tahu dari mana lu? nggak kawin. Oh, baru orang-orang Islam yang selalu membawa data Yesus kawin itu siapa? Ya tanya ke mereka. Kalau buat gua mah Yesus nggak kawin, nggak laku dia. Yesus, Paulus nggak kawin, nggak laku itu berdua. Nandar bawa Yesus. Yang kawin. satu gondrong, yang satu botak gitu. Mana laku ya? Weh, Nandar tiap hari karena bawa Yonat sama Yesus gua kawin. beda loh. Karena Yonat itu menyamakan Nabi Isa dan Yesus. Kalau gua membedakan Nandar tiap hari bawa Yesus membedakan gua. Coba mana ada Nabi Isa ditampar tentara? Ada nggak? Nggak ada. Itulah Yesus itulah ditampar. bedanya kalian Islam itu. Itulah bedanya kalian Islam itu karena literasi. Ya suka-suka kami lah. Yang dibahas juga bukan iman kami kok. Somot sini. Ya nggak? Bilang Yesus tidak disalibkan. Kainama bilang disalibkan Simon. Oh, kalau Ustadz gua Uwas enggak, Yesus bilang- itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa gitu loh. Kalau gua Terus, kamu lebih pintar daripada Ustadz Uwas Abdul Somad. loh, iya. Soal ini iya. Apa? Kamu lebih pintar daripada Ustadz Abdul Somad. Soal menyatakan siapa yang disalib dan yang siapa Yesus itu menyatakan iya, gua lebih pintar. yang mi- Kenapa? Apa? Oh, kamu lebih pintar daripada Gue Ustadz. lebih pintar kalau soal Yesus gue lebih pintar. Makanya gue penatua. Islam. Apa Ini jangan kamikaze emosi ini. lah gitu loh. Ini kamikaze Soalnya ya, gini Mahadewi. Nabi Isa itu tidak pernah membuat Kamikaze. rugi peternak babi. Itu satu. Nabi Isa tidak pernah ngambil keledai terus nggak dikembaliin. Nggak pernah Nabi Isa. Kainama bilang Simon dari Kirene. Yang benar kalian ini siapa kalian itu Lah, sebenarnya kalau Islam Yesus ini? disalib nggak Yesus? Gua tanya. Yesus disalib nggak? Yesus disalib Kalian- nggak? Dijawab, jangan ahu-ahu. Enggak. Dijawab. Kamu tadi bilang tidak kawin. Sinandar Bukan, tadi kan tidak kawin udah dengan- kelar posisinya. kawin Yesus dengan disalib Maria nggak? Magdalena. Sekarang Yesus tentang disalib penyaliban. Ustadzmu bilang disalibkan. Tidak disalibkan. Kalau gua bilang Yesus itu disalibkan karena Yesus ini adalah penggenapan Amsal 21:18. Nah, yang benar kalian siapa? Ustadzmu Ya atau Amsal kau? 21 dong. Gua kan bawa dalil Sekarang, di sini. Saya tanya sekarang. Ini kita baca ya, Kapan kita baca kamu ya. sekolah? Kapan kamu sekolah di Nih, apa ini di kita pesantren? baca, Saya sama-sama. saya tanya. Kapan Enggak, kau udah, sekolah udah. di pesantren? Iya, dengerin penatua dulu, dengerin Kok penatua. Dengerin kamu yang penatua ngajar dulu. ustadzmu itu loh? Ini penatua dengerin. Nih, Kok kamu yang ngajar orang ustadzmu? fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Tuh kan. Jadi yang disalib itu orang fasik. Siapa dia? Yesus Kristus sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benar? Nabi Isa alaihi salam. Gitu. Masa orang benar dipakai jadi tebusan? Kok kamu lebih pintar daripada Ustadz Abdul Somad? Loh, iya soal Yesus gue lebih pintar. Aduh Tuhan, kasihan. Oke, kau besarkan saya tentang tadi tuh yang kau bilang Yesus apa tuh dibunuh di depannya. Coba kau besarkan saya dulu. Saya ajari kau sekarang. Ngapain diajarin gue lebih pinter? Buka biar saya ajari kau. Ustadz Abdul Somad aja mengenai Yesus gue lebih pinter. Apalagi lu orang Kristen. Oke, besarkan Apalagi saya. lu. Tadi kau bawa tadi narasi Yesus itu yang tidak mengakui dia sebagai raja nanti dibunuh. Besarkanlah iya. saya ajari kau ya. Nggak mau ngapain ngejelasin mau ngapain? Saya ajari kau supaya kau Udah jangan tertulis, sudah Oke. tertulis. Haus darah dia. Oke, saya ajari Udah kau. tertulis dia. Memang ada tertulis di situ, tapi kau tidak tahu siapa yang berbicara di situ. Loh, siapa yang berbicara? Siapa Parmin yang berbicara? Siapa Iya, Suyatno? Yesus yang berbicara, tapi Sukijat? kau baca dari atas. Udah Oke. kelar perkaranya. Oke, Yesus yang ngomong. sekarang kau Udahlah, bre. comot satu ayat. kau Geser-geser tidak mau- udah mengakui nubuatan tentang Yesus haus darah. Mau dengarkan kemana dulu lagi saya. sih? Dengarkan saya. Kalau kau tidak mau membaca Memang nggak ayat mau, sebelumnya, memang nggak mau, memang nggak mau. membaca ayat sebelumnya. Memang nggak mau. Oh, kalau ayat sebelumnya parah lagi itu pinjaman online itu. Kalau kau tidak mau membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya, Ayat sebelumnya itu malah pinjaman online. Orang yang tidak setuju dengan pinjaman online ala Kristus itu dibunuh di depan raja. Nah, sekarang begini, bro. Nah, Sekarang begini. Saya ambil Guncang. satu ayat Al-Qur'an
Guncang tanpa ya. kau baca ayat sesudah dan sebelumnya, kau artikan satu ayat itu. Kau mau? Enggak, baca aja, gua aja cuma ngebaca kok. Gua aja cuma ngebaca kok. Nih gua baca lagi nih. Nih gua baca lagi di sini. Nih ini berikutnya nih. Yohanes 10:20. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Oh, gua ikutin ini. Ngapain gua dengerin Yesus? Orang Kalau dia saya kerasukan bacakan setan dan satu ayat gila. Al-Quran tanpa kau baca ayat sebelumnya, ada Iya, tertulis di sini gini. sama, Dengarkan. sama. Celakalah Kita orang pakai yang konsep sholat. yang sama kita. Dengarkan dulu. Sama, Ada tertulis di udah. Al-Quran. Celakalah orang yang sholat. Ah. Kau artikan itu bagaimana caranya? Kau mengartikan itu? Ya itunya terusin lah. Standar ganda. Loh, enggak kan itu ada terusannya. Sekarang kita baca yang ini. Yohanes 10:20. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Tanda tanya, tanda kutip. Wah, udah kelar ini. Ngapain kita dengerin Yesus? Kau tidak ada ilmu, Ngapain kita Kores. dengerin Yesus? Yesus saya ini bilang kata Yohanes tertulis dalam Yohanes, ia kerasukan setan dan gila. Saya bilang kau tidak ada ilmu. Masa orang kerasukan Tidak ada setan dan ilmu. gila nebus dosa, coba Gak gua ada tanya. ilmumu, Kores. Lah ini kerasukan setan dan gila siapa itu? Karena kau bodoh. Orang yang kerasukan setan dan gila memang ada ilmunya. Coba gua Karena tanya. kau bodoh. Aduh, emosi dia. Jangan marah-marah lah. Nah, Udahlah, kau jangan terguncang bodoh. lah. Loh, ini Kamikaze, tertulis ini Yohanes 10 Kores. nomor 20. Ia kerasukan Ini setan kamikaze. dan gila. Mengapa kamu Karena kau mendengarkan bodoh, dia? Kores. Loh, kalau bodoh ya bukan gua. Gua kan Islam. Ini loh. Sini kita bacain dulu. Ini Lucu ini Bang. kalau perkara bodoh itu bukan Islam dong. Ini Waduh, dia kamikaze, ketawanya Aki udah Kores. paksa dia ngambil napas dulu baru ketawa, kasihan. Nah, Aki. ini sini dengar. Kami bodoh oleh karena Kristus. Orang Kristen yang bodoh. Gimana sih? Nah, terus nanti di sini Islam dipuji, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu siapa? Islam. Jadi Kristen itu bodoh karena Kristus, Islam itu arif. Nah, gitu. Dalam Kristus, dalam pengurapan atau pewuduan. Gitu. Emosi mulu nih Gitu. Gimana sih? Nggak ada yang lebih paham perkara tentang imannya pembenci Islam daripada Kores Kris. Nah, itu bre. Gak ada ilmumu. Kau selalu bertentangan dengan ulamamu. Gak ada ilmumu. Apa bertentangan dengan siapa? Ya nggak apa-apa, yang penting gua satu irama dengan perjanjian baru. Wah, gua mah gitu aja. Nah, kau Kristen atau Islam? Loh, kami bodoh oleh karena Kristus. Kalau Kristen jadi bodoh, Iya. bre. Lu mending Kristen atau Islam? Iya. Jelas gua Islam karena gua arif. Memang tertulis ada begitu. Ah, mantap. Ada. Cuma Gitu loh, ada ayat gitu. sebelumnya. Iya, ini ada ayat sebelumnya bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Terus tiba-tiba kami bodoh oleh karena Kristus. Udah. Orang Kristen Oke, BODOH. maka- Udah, kelar. Celakalah Kemana orang lagi? yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Ada tertulis. Daripada bodoh karena Kristus. 5 kali kau sholat sehari, celakalah engkau. Lu menyembah Kalah Kristus itu membuat lu orang yang bodoh. sholat gimana? Bayangin. Celakalah orang yang sholat. Dalam sholat yang lalai Itu dalam Ayo, itu di coba. mana yang Ayo. celaka maksudnya? Aduh. Gimana coba tuh? Hilang langsung. Langsung ke rumah papa di sorga. Obituari. Ngomong bahasa kasar tadi itu BODOH itu jadi kena itu. Oh gitu. Aduh, selamat datang di kebenaran. Geser-geser guncang, kamikaze guncang. Siapa lagi mau maju?